Nah, ini adalah kita akan membahas kalau kita ingin tahu keseluruhan dalam hal ini bakteri atau prokariot apa saja yang ada di dalam suatu sampel lingkungan dengan analisis metagenomik. Nah, yang kita analisis adalah 16S gen dari 16S rRNA. Jadi dengan mengsequencing seluruh gen 16S rRNA yang ada di dalam suatu sampel lingkungan, kita bisa jadi tahu spesies apa saja yang ada di dalam situ, di dalam sampel itu, hubungan kekerabatannya seperti apa, lalu keanekaragamannya seperti apa. Oke, nah di sini workflow-nya kurang lebih adalah ya kita harus pertama isolasi DNA total dari sampel. Jadi ada kit khusus nanti kalau Anda lihat nanti setelahnya. Jadi Anda bisa isolasi DNA dari tanah atau dari air gitu. Kalau di UNER yang melakukan Pak Hilman dari air, walaupun dipakai untuk meneliti keanekaragaman misalnya ikan, tapi prinsipnya sama. Jadi DNA itu bisa diisolasi dari lingkungan. Kalau Anda pernah dengar istilah eDNA, environment DNA, itu adalah total DNA yang kita ambil dari suatu sampel lingkungan. Berikutnya kita konstruk suatu library. Jadi keseluruhan sesuatu yang ingin kita analisis. Dalam hal ini adalah gen 16S rRNA. Jadi eDNA tadi, DNA yang dari sampel lingkungan, kita PCR dengan sampel dengan primer dalam hal ini primer gen 16S rRNA. Jadi kita akan memperoleh keseluruhan gen 16S rRNA hasil amplifikasi yang ada di lingkungan tersebut. Nah, setelah itu kita lakukan sequencing. Nah, ini ada alat namanya next generation sequencer. Sorry. Jadi di sini kalau sequencing Sanger yang kemarin kita pelajari itu hanya bisa menentukan sequence satu fragmen DNA dalam sekali jalan. Kalau alat ini bisa menganalisis bahkan jutaan fragmen. Bahkan yang terbaru mungkin udah 10 pangkat 9 miliar mungkin fragmen DNA dalam sekali jalan. Jadi dari situ nanti kita akan peroleh ya tadi misalnya fragmen di sini hasil PCR-nya kita peroleh ada 1 juta fragmen. Nah, 1 juta fragmen itu akan dianalisis oleh si sequencer ini. Dan nanti akan dianalisis dengan software, kan datanya nanti adalah data keseluruhan sequence 16S yang ada. Nah, nanti akan diolah, di trimming segala macam dan dikelompokkan. Misalnya tiap spesies akan dikelompokkan sendiri-sendiri. Nah, ini contohnya workflow-nya. Kalau di sampel airnya yang kita sampling secara steril dan lingkungan bisa kita lewatkan filter. Jadi nanti misalnya filter 0,2 yang porinya ukurannya 0,2 atau 0,45 mikroliter. Nah, nanti ceritanya bakteri-bakteri itu dan sel-sel lah kasarnya akan tersangkut di filter tersebut. Nah, filternya ini kemudian bisa dicuci, jadi yang nempel di sini lepas. Nah, kemudian sel-sel yang lepas dari sini bisa kita isolasi genomik DNA-nya. Begitu pula dengan tanah, bisa kita campurkan ke air atau buffer, lalu kita vortex, nanti kita lewatkan filter, atau malah langsung dari cairannya ini, kita bisa isolasi keseluruhan genomik DNA atau environment DNA dari sampel tersebut. Nah, ini untuk konstruksi library. Nah, ini seperti yang kita pelajari kemarin, ada berbagai daerah variabel di gen 16S rRNA yang bisa kita gunakan untuk identifikasi spesies bakteri secara molekuler. Namun 16S
next generation sequencer itu ada macam-macam apa namanya? Macam-macam jenisnya dan kemampuan baca maksimalnya dia. Nah, ini kalau Anda lihat ini posisi dari masing-masing apa? Primernya. 27F kira-kira di sini, 192R di sini. Nah, kalau Anda lihat angka-angka ini 510, 428 itu adalah kemampuan baca maksimal dari mesin-mesin berikut. ROS 454, MISEC, HiSec, segala macam. Nah, implikasinya apa? Nah, kalau Anda, tapi kalau Pacific Bioscience ini dia bisa baca full length, banyak 1480-an, 1500-an lah, 1500-an base pair bisa dibaca. Nah, implikasinya adalah kira-kira yang bacaannya bisa menentukan yakin sampai spesies mana? Yang mana? Yang V4 mungkin, Pak. Oke, ada pendapat V4. Nah, ini prinsipnya di sini. Semakin banyak daerah variabel yang kita baca itu artinya semakin yakin nggak kita mengidentifikasi suatu spesies? Semakin yakin atau semakin tidak yakin? Halo? Semakin yakin. Oke, benar ya. Semakin yakin. Apa namanya? Semakin banyak daerah variabel yang kita sequence, kita tentukan sequence-nya, maka itunya juga apa kita makin yakin spesiesnya. Nah, di sini kalau kita pakai yang Pacific Bioscience ini kita bisa nentuin sampai spesies. Kasarnya kayak gitu. Nah, tapi yang mengerjakan apa namanya? Mengerjakan laporan akhirnya metagenomik yang dari Jaya Balikpapan maupun Gumuk Pasir itu kita pakai MISEC. Cuma V3 V4. Akibatnya mereka nggak data yang sampai spesies itu jarang. Cuma ada spesies dominan, itu aja kalau bisa diidentifikasi spesiesnya, kalau spesiesnya sangat khas. Jadi cuma lihat dari V3, V4-nya udah ketahuan itu spesiesnya apa. Nah, tapi mereka rata-rata taksa paling bawah yang berhasil diidentifikasi kalau kita mengidentifikasi V3, V4 itu hanya sampai genus biasanya. Nah, tapi apa implikasinya lagi? Makin panjang daerah yang dideteksi, tentu saja biaya analisisnya semakin mahal. Saya pakai yang ini itu V3 V4, satu sampel itu saya kena saya lupa 3.200.000 kayaknya. Kena. Pak Anjar analisis kayaknya lebih pendek lagi daerahnya, cuma V4 apa gimana, pokoknya deteksinya cuma sampai family aja. Itu murah, cuma berapa? Cuma 900.000 per sampel kalau nggak salah. Jadi semakin banyak daerah yang kita deteksi, biayanya tentu saja semakin mahal. Oke. Nah ini jadi dia bisa mendeteksi read perannya ini. Nah ini contoh apa namanya next generation sequencer atau high throughput sequencer. Nih read perannya. Kalau sequencing Sanger itu read perannya cuma satu. Jadi dia bisa baca satu fragmen. Kalau ini dia bisa baca sampai 400 juta fragmen. Kalau HiSec yang ini bisa sampai 4 billion, 4 miliar fragmen DNA. Oke. Nah, tapi sekali running juga nggak main-main, lebih dari satu hari. Oke. Nah, ini nanti setelah diamplifikasi dengan PCR tadi di awal, lalu dimasukkan ke maksudnya dibaca dengan next generation sequencing itu nanti kita akan memperoleh data. Nah, satu sequence yang terkait dengan dalam hal ini terkait dengan 16S rRNA. Nah, kelompok sequence yang sama bacaannya itu dikelompokkan dalam satu operasional taxonomic unit. Jadi di sini bisa dibilang ini kalau kasarnya kalau kita pakai bacanya full length ya, V1 sampai V9,
Bisa dikatakan O21 ini ya kurang lebih ya spesies 1, spesies 2, spesies 3. Nah, kalau Anda lihat jumlah di sini dia gambarkan jumlah fragmen DNA-nya berbeda. Ya, dia bisa mendeteksi secara ya kita bisa ngomong kuantitatif atau semi kuantitatif lah. Jadi di sini kalau fragmennya 3, terus di sini ada fragmennya 6, artinya apa? Artinya yang lebih banyak di sampel, misalnya kita isolasi dari sampel tanah. Misalnya O22 ada 3 fragmen DNA. O23 ada 6 fragmen DNA. Yang lebih banyak bakterinya di tanah itu yang 3 apa yang 2? Yang 3. Yang 3. Bisa dikatakan kurang lebih kalau kita ngomong semi kuantitatif itu kira-kira yang 3 itu ada 2 kali lipatnya jumlahnya daripada yang spesies 2, O22 misalnya kayak gitu. Nah, lalu di sini ada berbagai database untuk itu nanti biasanya pakai programming softwarenya ada apa gitu saya lupa namanya, saya pernah pelatihan tapi saya lupa karena nggak pernah dipakai juga ilmunya. Jadi O2 ini bisa kita kasarnya kita blastkan lah, kita blast tapi blast apa ya, blast high throughput, jadi sekaligus jutaan fragmen itu kita blast dalam sekali jalan lah kasarnya gitu ke berbagai database. Nah, database ini adalah database 16S dari bakteri. Nah, dari sini kita bisa dari pembacaan tadi kita bisa analisis abundance atau kepadatan relatif atau jumlah relatif si takson tertentu di dalam sampel tersebut. Atau nanti juga kita bisa lihat kekerabatan dari bakteri-bakteri yang ada di sampel tersebut dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. Nah, total text ini adalah ini pembacaan keseluruhan fragmen yang dibaca dari, kalau nanti Anda bisa lihat ya di data apa namanya? Di data yang saya upload itu, walaupun pelaporan akhirnya Anda bukan ini, tapi kalau penasaran silahkan dibuka. Nah, total text ini adalah total fragmen DNA yang dibaca. Nah, total fragmen DNA yang terkait dengan takson tertentu atau itu adalah sebanyak ini. Sebanyak 99.320 fragmen, contohnya kayak gitu. Nah, tag yang unik ada 32923. Nah, unik ini misalnya ya sama-sama daerah V3 V4 tapi cuma awal dan akhir pembacaannya berbeda kayak gitulah. Jadi misalnya daerah V3 V4-nya itu AAA, AAA, TTT. Ada yang baca AA, TTT, ada yang baca AAA, T kayak gitu. Nah, itu satu bacaan yang unik itu disebut unique text. Nah, lalu dari pembacaan yang sebanyak ini 99.000 ini kalau kita dikelompokkan di sini, tuh dia terdiri dari 539 O2 lah. Jadi ada 539 takson yang ada di sini. Nah, ini juga bisa dilihat di sini dia menganalisis keseluruhan genus yang ada di sampel tersebut. Lalu di sini tampilannya ini graph-plan display, nanti ada di sana di file itu Anda bisa klik. Nah, kalau Anda klik satu nodusnya ini yang ada apa titik-titiknya ini, Anda bisa tahu ini genus apa, terus kekerabatannya dia itu paling dekat dengan genus apa yang ada di sampel itu dan lain sebagainya. Nah, satu kuadrannya ini dari filum Bacteroidetes misalnya. Ini dari filum Firmicutes. Ini dari filum Proteobacteria kayak gitu. Nah, ini community structure tadi saya lihat saya jelaskan terkait kepadatan relatif. Nah, ini ternyata O2-nya paling banyak itu fragmen paling banyak tadi itu terkait dengan filum Proteobacteria. Nah, dia kira-kira berapa ini? Kira-kira 3 sampai 4 kali lipatnya filum yang terbanyak berikutnya, Bacteroidetes. Lebih banyak lagi daripada Firmicutes dan lain sebagainya. Nah, ini juga dia bisa melihat taksa-taksa yang dominan. Di sini bakteri dari semua sampel yang didapat, 74%-nya itu adalah DNA bakteri.
Nah, anggap aja bakteri 100% itu yang kita analisis semuanya bakteri. Nah, proteobakteria itu ada 66%, sementara Bacteroidetes sekitar 30%. Jadi 2 kali lipat lebih dikit. Nah, ini 3 filum yang paling dominan. Bacteroidetes, Proteobacteria, Bacteroidetes, dan Firmicutes. Nah, lalu di sini ya makan ke bawah kelasnya, terus apa namanya familinya yang paling dominan apa? Misalnya di sini Methylopilaceae dia 17,6%. Genus paling dominan ternyata di sini adalah Cloacibacterium 18,63. Dan ini spesies-spesies yang dominan. Ternyata paling banyak adalah Pomamonas aquatica, dia 3,5% dari keseluruhan bakteri yang ada di sistem tersebut, di sampel tersebut. Nah, ini ada namanya Corona display, salah satu hasil tampilannya. Nah, di sini kita bisa lihat kuadran ini proteobakteria. Nah, dari proteobakteria ini kita bisa lihat keluar ternyata golongan gamma sama golongan beta. Nah, paling luar ini lalu ini familinya. Paling luar ini adalah genusnya. Jadi kita bisa lihat seperti diagram atau pie chart itu ya. Kita bisa lihat susunan bakterinya gimana. Nah, ini yang ya ini susunan bakterinya. Oke. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, dari analisis ini kita bisa kalau mau menganalisis NGS apa metagenomik. Nah, misalnya nih kalau filum masih kejauhan ya. Kita bisa cek misalnya famili yang paling banyak apa. Nah, ini kebetulan ini adalah sampel yang saya contohkan di sini adalah sampel dari sumber mata air panas Cangar. Nah, di sini yang paling mengejutkan adalah yang paling dominan familinya adalah Methylopilaceae. Nah, dan Komamonas ini sebetulnya adalah patogen oportunis. Nah, yang saya peroleh di sini kebanyakan kayak Komamonas, lalu ada Cloacibacterium. Nah, ini genus paling dominan ini Cloacibacterium. Dari namanya bisa ditebak ini ada di kotoran lah ya. Jadi di sini kita bisa katakan bahwa di Cangar itu ya sumber mata air panasnya walaupun yang nggak dipakai di pemandian yang di atas karena ada aktivitas manusia di dekat situ kayak pertanian maupun wisata. Jadi dia ternyata sudah katakanlah tercemar dari bakteri yang berasal dari manusia atau hewan. Dan di sini spesies-spesies dominannya yang saya temui kayak Ruminococcus, terus ada Pomamonas itu Vogesella itu bisa bersifat apa namanya patogen oportunis. Jadi di situ ya ibaratnya bisa kita katakan ya perlu ada kalau kalau katakan skripsi bagian saran ya kayak kewaspadaan maksudnya kita harus lebih menjaga terkait apa sanitasi lah di sumber mata air Cangar itu. Dan di sini juga kita dapatkan beberapa bakteri unik kayak di sini kalau nggak salah saya dapat Chitinovaga. Jadi dari namanya kitin dia bisa memecah kitin. Jadi bisa jadi sumber di Chitinovaga. Jadi dia bisa jadi sumber enzim kitinase yang digunakan untuk industri. Nah, ini menarik karena dari sumber air panas. Bisa jadi apa namanya? Enzimnya termostabil. Jadi nanti menguntungkan dipakai di industri. Dan ada Pseudomonas alkaligenes di sini. Dia bisa menghasilkan bisa digunakan bioremediasi. Nah, kurang lebih cara mengeksplor secara sederhana data-data NGS itu seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Darimu masih belum ada sih, Pak. Belum ada ya? Menarik tidak? Menarik, Pak. Kalau misalnya kita pakai sampel misal di kayak deket-deket bengkel gitu, Pak. Mungkin bakterinya resisten terhadap sesuatu gitu, Pak. Iya. Kan
misalnya residu-residu oli begitu kan, mungkin ada sesuatu yang menarik di situ. Nah, ini juga bisa, NGS ini juga bisa lihat. Kebetulan kamu ngomong masalah apa ya, oli ya, pelumas segala macam. Kita bisa lihat, misalnya ada suatu daerah, ada tanah. Dulunya kita bisa lihat ada tanah di tahun 2020 dia itu tanah kosong doang. Kita bisa ambil NGS bakterinya. Nah, kebetulan tahun 2021 daerah itu jadi bengkel, tanah itu jadi bengkel. Ketumpahan oli lah, ketumpahan bensin, solar, segala macam. Lalu kita ambil sampel tanahnya lagi, kita NGS, kita bisa bandingkan bakteri apa yang turun, bakteri apa yang naik. Di sini ada perubahan suatu ekosistem di sini. Nah, kalau misalnya ada bakteri A, jumlahnya misalnya cuma 10% di kondisi tanah awal, terus tiba-tiba setelah jadi bengkel dia naik 50%. Oh, jadi dia kemungkinan dia bisa mendegradasi pelumas, dia bisa makan pelumas atau dia resisten terhadap pelumas. Misalnya mungkin bisa kita manfaatkan untuk bioremediasi, kasarnya kayak gitu. Begitu pula kayak di apa namanya di laut. Misalnya ada tumpahan minyak, kita punya data NGS sebelum kena tumpahan minyak. Lalu kita ambil data NGS setelah kena tumpahan minyak. Kita bisa lihat, kita bisa manfaatkan untuk misalnya bioremediasi in situ. Oh, bakteri yang naik itu bakteri X. Ya udah kita tambahkan nutrisi biar X makin subur supaya tumpahan minyaknya segera bisa diatasi. Gambarannya kayak gitu. Fungsinya NGS, fungsi data NGS itu bisa kita gunakan seperti itu. Nah, tapi data NGS ini kan nggak seperti isolasi bakteri. Kita nggak dapat bakterinya. Tapi kalau di sini, misalnya saya pengen tangkap Chitinovaga, oh saya tahu di sini ada Chitinovaga. Jadi besok lagi saya bisa pakai media khusus Chitinovaga. Saya ya insya Allah bisa mengisolasi Chitinovaga karena di situ jelas ada Chitinovaga. Gitu aja. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Oke. Gimana? Ada yang ditanyakan? Halo, terdiam semua. Ya, ini pengenalan konsepnya aja sih terkait NGS. Dan kebetulan datanya saya share, jadi kalau kalian mau lihat, mau nge-explore sendiri, sudah ada bayangan awalnya fungsinya seperti itu. Oke. Nah, ini karena minggu depan ternyata saya jadi apa namanya? Jadi speaker di conference dan di workshop. Sepertinya hari Rabu pun tidak bisa ketemu. Nanti materi yang terakhir terkait Omics, nanti saya buat video YouTube-nya aja. Silahkan saudara nonton, terus nanti saudara bisa apa namanya presensi lah, seperti itu. Dan kemudian nanti minggu depan nanti saya juga susulkan ini jadwal presentasi jadwal presentasinya. Jadi nanti saya juga apa namanya untuk hasil diskusi kita terkonsul laporan akhir, laporannya isinya apa aja, formatnya gimana. Nanti saya upload juga PPT-nya. Dan ya, kurang lebih ini ada 30 anak, 30 kali 15 berapa? Ya, kita nanti jadwalkan 30 sampai 31 apa namanya? 30 sampai 30 dan 31 Agustus kita jadwalkan untuk presentasi. Satu anak waktu presentasinya sekitar 15 menit lah, 10 sampai 15 menit maksimal. Supaya nggak terlalu lama. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri nih. Tapi bentar, saya kasih ininya dulu. Apa namanya? Saya kasih presensinya dulu. Oke, itu presensinya. Beneran nih, nggak apa namanya, NGS tadi tidak ada yang bertanya, tidak ada yang tertarik.
Saya pikir itu karena terutama yang dari ini ya, terutama yang dari UNER itu konsep yang cukup baru, belum masuk kuliah ya, mikro umum aja belum masuk kuliah ya, Belum, Pak, belum ada kalau di mikro umum. belum ada di mikro umum ya. Nggih. Saya pikir jadi apa kayak pengen nanya aplikasinya kalau gini gimana Pak, kalau gini gimana Pak. Ternyata sepi. Sebenarnya ada yang nanya, Pak, ini data mentahan dari hasilnya itu kayak gimana, Pak, bentukannya? Oh, data mentahannya ya. Nah, data mentahannya sebetulnya bisa diakses ya. Data mentahannya itu ya sequence itu. Sekuensi bacaan sekuens bacaan-bacaannya itu ya sekuens 16 srRNA itu. Bacaan aja sekuensi 16 srRNA jumlahnya puluhan ribu. Jumlahnya berapa namanya? Berjuta-juta itu. Nah, ini kayak Nah, kalau Anda lihat di apa namanya? Ini contoh foldernya yang dari apa namanya? Gembok pasir. Ini ada raw data. Nah, kalau dibuka agak berat. Jadi ini sebetulnya isinya sequence. Jadi kayak ya beneran sequence gennya ini clean data itu yang sudah di apa namanya? Sudah di cut, sudah di trim bacaan bersihnya. Nah, ini contohnya yang coba. Nah, kalau Anda tadi di clean data aja, contohnya buka salah satu, ada yang formatnya FASTQ gini. Ini FASTQ itu sebetulnya format FASTA. Anda buka, Anda apa namanya? Anda ekstrak, terus buka filenya pakai Notepad aja. Lama. Berarti dari sequence itu ntar ini ya, Pak, mungkin pakai software gitu ya, Pak, Ya, sampai memang pakai software. Software yang bisa ngolah keseluruhan sequence itu secara sekaligus. Jadi biar nggak satu-satu. Nah, kalau dari yang auto analisis ini yang sudah dikelompokkan jadi berotu-otu dan setiap kelompok takson ada berapa kayak gitu. Wah, berat. Loh, Pak, izin bertanya ya, Pak. Berarti kita setor kayak sampel dari air atau sampel dari tanah gitu ke yang punya NGS, Ya, lalu kita dapatnya itu langsung data-data berupa data yang kayak tadi gitu, Pak. iya, kayak data-data kayak tadi. Sorry, ini apa namanya saya buka ini not responding karena berat banget. Oh, udah kebuka. Nah, ini loh. Kelihatan nggak? Kayak tadi kayak yang O2, jadi dia kayak tadi kita dapat berapa ribu O2 gitu. Nah, O2-nya di sini sudah dikelompokkan masing-masing. Jadi ini data mentahnya lah, data sequence mentahnya yang udah bersih. Nah, dari sini ini kemudian nanti dipakai tadi database Silva apa kayak saya lupa softwarenya apa namanya, nanti bisa dicari. Semuanya ini langsung di-blast sekaligus jadi ketahuan. Dari O2 1 sampai O2 yang paling bawah nanti di sini ketahuan dia itu termasuk dalam taksa apa. Kayaknya ini dapat ketahuan seenggaknya dari sampai 1400 sampai 4150 ini ketahuan dia genus apa. Kayak gitu kurang lebih. Sudah terbayang? Datanya NGS itu ya ini. Sequence sebetulnya sama aja pembacaan sequencing, cuma banyak, ribuan. Nanti ini pakai software ya kayak progres yang kayak harus coding segala macam, nulis komennya, dia nanti bisa diidentifikasi sekaligus apa
keseluruhan semua ini apa, terus nanti bisa dibikin kayak tadi proporsi kepadatannya di sampel tersebut apa aja. Nah, tadi yang tanyakan Umi kalau tergantung. Ada perusahaan, kalau saya tipenya males. Jadi saya cuma ambil tanah, cuma ambil air, saya kasihin perusahaan yang ekstrak DNA-nya, PCR, bikin library gen 16S-nya, lalu men-sequencing dengan NGS. Nah, kalau yang tipe rajin, Pak Anjar. Jadi sampelnya tanah itu diisolasi DNA-nya, di PCR, supaya dapat keseluruhan gen 16S-nya, baru hasil PCR-nya dikirimkan. Oleh karena itu, pengeluaran risetnya Pak Anjar lebih kecil dari saya kalau untuk NGS, karena beliau tidak semalas saya. Beliau lebih rajin dari saya, kayak gitu. Tapi pengolahan untuk di dalam NGS sendiri itu berarti ikut bioinformatika ya Pak ya? Iya, ikut bioinformatika. Nah, kalau pengolahannya kami pasrah sama perusahaannya. Biasanya udah ada layanan langsung identifikasi itu apa aja. Karena di sini kita juga nggak punya softwarenya untuk melakukan hal itu. Kayak gitu sih. Oh iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Pak, saya mau izin tanya lagi. Silahkan. Salah satu yang di diagram yang OTU itu kan kalau nggak salah itu ada yang effective text. Nah itu hasil dari setelah sekuensi itu di filter Chimera. Saya lupa Chimera. Di filter Chimera itu gimana Pak maksudnya? Chimera, pokoknya ini agak teknis deh. Nanti kamu baca. Pokoknya dia tuh buat mengidentifikasi di sequencing-nya itu dia ada tag DNA tertentu, urutan DNA tertentu. Nah, yang efektif itu kayaknya yang Chimeranya udah dipotong apa gimana, saya lupa. Itu teknis sih. Saya lupa juga, Sarah, sorry. Di sini saya cuma jelasin garis besarnya aja. Oke, Pak. Berarti kalau dari diagram OTU ini yang fokusnya cuma yang warna ungunya aja ya, Pak? Ya, ungu, anggap aja ungu aja. Sama takson ini. Jadi totalnya ada segini, itu terdiri dari 539 OTU. Baik, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oh iya, yang tadi konsul laporan hari ini, jangan lupa presensi pakai link yang kemarin saya bagikan ya. Baik, Pak. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Jika tiada, saya akhiri. Ya sudah, mungkin kita bertemu nanti tanggal 30 waktu seminar akhir, presentasi akhir. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Happy weekend. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Giri. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak.